Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chun Myung terhujam oleh serangan ketujuh dari Tangguna, yang membuat Jogul segera berteriak memanggil Chun Myung. Karena dia tidak bisa membiarkan Chun Myung binasa. Jogul berlari dengan mencabut pedang dari sarungnya menuju ke arah Tang Zhan dan yang lainnya. Dia berteriak bahwa dia akan memastikan menghabisi mereka semua tanpa ampun. Emosi Jogul tidak terbendung. Dia beruntung Baek Jun menghentikannya. Dia menahan Jogul sekuat tenaga, memintanya untuk tetap tenang. Jogul meronta meminta untuk melepaskannya. Ia akan menghabisi orang-orang dari klan Tang. Sekarang dibantu oleh Yun Jong untuk menghentikan Jogul. Baek Jun memaksa untuk Jogul tenang. Jogul berteriak lagi, mana mungkin ia bisa tenang ketika mereka telah menghabisi idiot itu. Namun Baek Jun segera mengatakan bahwa Chun Myung masih belum binasa. Itu membuat Jogul terkejut dan tidak lagi meronta. Dia seolah tidak percaya dan benar saja. Chun Myung terlihat mendarat di lantai. Melihat itu, Jogul duduk di tanah seolah-olah kakinya kehilangan kekuatan. Dan Yun Jong juga meletakkan tangannya di bahu Jogul dan menghela nafas. Chun Myung yang mendarat mengangkat kepalanya. Dan di mulutnya terlihat bersinar putih karena ada dagger di mulutnya. Dagger itu penuh dengan chi, tapi Chun Myung masih mampu menahannya. Chun Myung meludahkannya dan menelan cairan merah yang ada di mulutnya. Chun Myung mengusap cairan merah di mulutnya, mengatakan, itu hampir memusnahkannya. Tangguna menatap Chun Myung dengan heran. Dia bergumam, apakah Chun Myung menahan daggernya dengan giginya? Tipuan serta bidikannya sempurna menuju kepalanya. Harusnya dagger itu telah menembusnya dan binasa, tapi dalam waktu singkat, dia memusatkan seluruh chi-nya ke rahangnya dan mulutnya untuk menahan dagger itu dengan giginya. Bagaimana caranya bereaksi seperti itu dalam waktu yang sangat cepat? Secara tidak sengaja, kata luar biasa keluar dari mulut Tangguna. Dia kemudian melanjutkan gumamannya. Tindakan Chun Myung hanyalah improvisasi sederhana, tetapi sungguh menakjubkan memiliki pemikiran seperti itu, dan bahkan mengimprovisasinya ketika nyawa seseorang dipertaruhkan. Mungkin ini lebih mudah dipengaruhi daripada apa yang Chun Myung tunjukkan padanya sampai saat itu. Setidaknya, Chun Myung bukan hanya anak kecil yang kesulitan menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tidak diketahui dan menyerahkan hidupnya begitu saja. Respon dan kemampuan seperti itu benar-benar pertunjukan keterampilan yang luar biasa. Bahkan kata monster jenius tidak bisa digunakan untuknya. Jadi bagaimana monster ini bisa digambarkan? Tangguna menatap Chun Myung. Saat itu Chun Myung mengatakan, serangan ke-8. Mata Tangguna melebar saat ini. Ia sedikit terkejut. Chun Myung melanjutkan, sisa 2 serangan lagi. Tangguna tidak lagi tersenyum. Dia sudah mengakui Chun Myung, dan dia benar-benar akan melakukan yang terbaik melawan seseorang yang dia akui. Tangguna dengan gerakan tangannya membenarkannya. Sisa 2 serangan lagi. Sebuah dagger lain keluar ketika Tangguna mengatakan, jika Chun Myung bisa menahannya, maka Chun Myung menang. Tangguna mengepal saat dia memasukkan chi ke dalam daggernya. Dagger yang bergetar mulai bergerak seperti ikan mas hidup. Dan di dalamnya ada chi yang tangguh. Dan seolah-olah
dagger itu hidup kembali. Chi itu mulai berputar membentuk pusaran di sekitar dagger, dan Chun Myung mulai berkeringat. Dia tahu itu adalah soul chasing dagger lagi. Itu akan berbahaya dengan jaraknya sekarang. Chun Myung memutuskan untuk segera menjaga jarak. Dia menendang kakinya dan melompat mundur. Tanggunak mengatakan bahwa serangan ini berbeda dari semua serangan sebelumnya. Dagger yang ada di telapak tangan Tanggunak tiba-tiba melayang dan mulai membidik Chun Myung. Apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu bergerak cepat ketika dagger ini terbang lebih lambat dari yang sebelumnya. Chun Myung bisa merasakan tubuhnya tegang saat melihatnya. Dagger yang terbang perlahan ke arahnya mulai menyelimuti sekeliling. Segera pusaran besar tercipta dan bilah menjadi pusatnya. Chun Myung yang masih melompat terlihat terkejut. Dia bergumam. Dia tidak bisa menahannya. Namun meski ia menghindarinya, ia masih akan terkena dan itu akan menjadi kematian instan. Chun Myung mengacungkan pedangnya ke depan dan meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Ini bukan situasi di mana dia bisa membiarkan pikirannya berpikir dan kemudian menghadapi situasi itu. Ia hanya harus percaya. Pedangnya tahu segalanya. Pedangnya berisi segalanya. Pedangnya adalah gunung berbunga. Dia harus percaya pada pedang itu. Pedang itu bergerak dengan mulus. Itu terlihat lambat, terlalu lambat. Tapi pedang ini tidak bisa lambat, karena dunia itu sendiri mengalir lebih lambat dari pedangnya. Di ujung pedang, bunga plam mulai mekar. Pada awalnya itu adalah bunga plam kecil. Namun segera, lusinan bunga plam melilingi ujung pedang. Pedang Plum Blossom Gerakan 24, teknik terkuat dalam hal pertahanan, terungkap setelah 100 tahun di ujung pedang Chun Myung. Bunga plam mekar saat mereka tumpang tindih satu sama lain dan menciptakan dinding bunga yang tak bisa ditembus. Tembok tak tertembus bunga plam. Chi yang muncul di dantian Chun Myung menciptakan ratusan bunga plam, dan bunga plam yang menutupi ruang bahkan menutupi jalur terbang dari dagger Tanggunak. Dagger menembus dinding bunga plam sekaligus. Bunga plam tidak mampu menahan kekuatan dagger, runtuh dan menghilang dalam sekejap, seolah-olah ratusan bunga plam tidak bisa menghentikan dagger. Dagger itu masih belum kehilangan momentumnya dan terus menembus tembok tak tertembus bunga plam. Kaki Chun Myung bergerak maju mundur, dan bunga plam terus bermekaran di pedangnya. Jika dia tidak bisa menghentikannya dengan satu ayunan, maka dia akan mengayunkan pedangnya belasan kali. Jika mengayunkan pedangnya belasan kali, bahkan belum cukup, maka dia akan mengayunkannya 100 kali. Bunga plam gunung berbunga akan terus mekar. Biarkan siang berlalu dan disambut malam. Bahkan jika musim gugur berlalu dan musim dingin tiba, biarkan tahun itu sendiri berubah. Mereka mungkin memudar sekarang, tapi mereka akan bersinar lagi. Pedang Chun Myung juga mengeluarkan bunga plam yang tak ada habisnya. Tidak ada kekuatan kuat yang bisa menembus siklus ini. Dagger yang ditembakkan mulai mengeluarkan suara metalik dan mulai kehilangan kekuatannya. Mata Chun Myung mulai berbinar bahagia. Chun Myung yang bersemangat mulai memanfaatkan dantiannya lebih jauh dan menghasilkan lebih banyak bunga plam dalam suasana panas ini. Dan pada saat itu, Chun Myung menggelengkan kepalanya. Dagger lain dilemparkan oleh Tanggunak. Dagger itu melesat menuju Chun Myung. Dengan tatapan tajam, Tanggunak mengatakan, bukankah ia telah mengatakan bahwa itu berbeda? Wajah Chun Myung pun penuh dengan keterkejutan, karena dagger yang sebelumnya menabrak dagger yang baru. Kali ini, dagger yang sempat melemah karena teknik Plum Blossom Wall akhirnya menjadi lebih cepat lagi. Bahkan jalanan yang dilewati dagger tersebut sampai berantakan. Mata Chun Myung masih melebar. Dia bergumam dengan khawatir. Ia pasti akan menghentikannya. Dagger terus mengejar Chun Myung. Dan pada akhirnya, Chun Myung berhenti menghindar. Dia menginjakkan kakinya. Dia menyalurkan chi ke kakinya dan memperkuatnya. Mengangkat pedangnya ke atas dan bersiap untuk menebas. Dia bergumam. Serangan ke-10. Yunjong yang panik berteriak pada Chun Myung. Apakah Chun Myung mencoba untuk menahannya? Jogul tidak bisa lagi tenang.
Dia berteriak kesetanan bahwa Chunmyung bisa mati karenanya. Yu Iseol juga yang biasanya hanya memasang ekspresi datar, kini penuh dengan keterkejutan. Dia mengatakan sudah terlambat untuk menghindar. Semua orang tidak lagi tenang. Mereka benar-benar berteriak seolah Chunmyung akan kalah. Di sisi baik Chun, dia terbelalak. Kesedihan mulai muncul di matanya. Namun dia sekali lagi memandang Chunmyung. Kini tatapannya penuh keyakinan. Pada Chunmyung dia bergumam. Apakah itu adalah pilihan Chunmyung? Jika begitu ia akan mempercayai pilihannya. Baek Chun menggenggam erat sarung pedang di pinggangnya. Dia meneruskan. Tunjukkan pada mereka. Seperti apa pedang gunung berbunga yang sebenarnya. Chunmyung menggenggam erat pedangnya dan mengayunkannya. Dia mencoba untuk menebas dagger yang melesat dengan kecepatan luar biasa itu. Dia berteriak, itu adalah yang terakhir. Chunmyung menggunakan teknik Seven Blossom. Chunmyung mengeluarkan semua energi terakhir yang dia bisa dan memasukkan semua chi-nya ke dalam pedangnya. Pedang dan dagger berbenturan begitu keras. Suara menggema terdengar karenanya. Pedang Chunmyung sepertinya tidak bisa menahannya, yang kemudian suara retakan terdengar. Bilah pedang yang berbenturan dengan dagger hampir patah. Tatapan Chunmyung melebar disertai dengan teriakan. Dia mengayunkan pedangnya, yang pada akhirnya membuat dagger itu berbelok tajam melewatinya. Itu tidak menghujamnya tapi melewatinya. Dengan kesulitan Chunmyung bergumam. Ia berhasil memantulkannya. Chunmyung terbatuk dan cairan merah menyembur keluar dari mulutnya. Kaki Chunmyung menyentuh tanah lagi, dan dia tersandung ke depan tanpa bisa mengendalikan tubuhnya. Chunmyung hampir mencapai batasnya. Tapi semua ini masih belum berakhir. Serangan yang ke-10 belum selesai. Dia bisa merasakannya menunggu untuk mengambil nyawanya dari belakang. Chunmyung menendang tanah dan melayang di udara saat dia berputar. Dan dia melihatnya dengan jelas. Itu adalah pemandangan dagger yang telah dibelokkannya, berputar di udara dan kembali untuknya. Beberapa kali dia melihat orang mati karena ini. Setiap orang yang merasa lega karena berpikir bahwa mereka telah menghentikan Dark Explosion Dagger akan mati karenanya. Serangkaian serangan dari anggota Tang inilah yang membuat keluarga Tang bangga selama hidupnya. Karena ia telah mengetahuinya, ia pasti akan bisa menahannya. Jika begitu datanglah. Dagger itu menghantam pedang Chunmyung. Tangan yang Chunmyung gunakan untuk menahan dagger itu seolah hampir hancur. Dan seolah-olah segala sesuatu di dalam tubuhnya dihancurkan. Sebuah kejutan mengalir melalui tubuhnya. Terlepas dari semua kejutan di tubuhnya, Chunmyung tidak pingsan. Sebaliknya, dia menggunakan semua rasa sakit dan kejutan-kejutan ke tubuhnya untuk bergerak maju. Ia akan mempertaruhkan segalanya. Ia hanya harus maju, karena apa yang ingin ia capai ada di depannya. Wajah Tanggunak terkejut saat dia melihat Chunmyung melawan sampai akhir. Chunmyung yang telah memblokir keduanya, terbang menuju Tanggunak yang tidak berdaya dengan kecepatan yang luar biasa. Semua orang dari keluarga Tang memasang ekspresi terkejut. Tangannya terkepal begitu erat sehingga aliran cairan merah ke lengannya berhenti. Dan tangannya menembus gagang pedang. Namun Chunmyung mengeluarkan semua chi yang dia bisa dan mengayunkan pedang. Ujung pedang yang merobek udara dan mengarah ke bahu Tanggunak. Chunmyung mengatakan ini adalah akhirnya. Tapi pada saat itu, sebuah serangan menghujam Chunmyung dari arah lain. Itu terjadi begitu cepat hingga tidak ada lagi suara yang terdengar. Arena menjadi sunyi sepi, seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti. Mata Chunmyung dan Tanggunak bertemu. Tanggunak dengan terkejut dan Chunmyung dengan kesakitan. Saat pedang tertancap di pundak Tanggunak dan Chunmyung masih memegangnya, dengan suara terengah dan lirih Chunmyung mengatakan, 10 kali serangan dan Tanggunak telah berbohong. Tatapan Chunmyung dipenuhi amarah. Pedang masih tertanam di pundak Tanggunak. Tanggunak tidak lagi mengatakan apapun. Dia melihat Chunmyung yang terbaring, dan saat itulah dia melihat ada sebuah dagger lain yang bukan miliknya tertancap di pinggang Chunmyung. Wajah Tanggunak berkerut seperti iblis. Kepalanya perlahan menoleh ke belakang. Di matanya, yang sepertinya mengandung semua kemarahan dunia, dia memandang Tang Pai yang tangannya terulur. Dia berteriak memakinya. Dasar anak sampah tidak berguna.
Beraninya menodai duelnya. Apakah Tang Pai tidak mengerti apa itu kehormatan? Tang Pai dengan gemetar, ketakutan mengatakan, ia melakukan semua itu untuk Tang Gunak. Tang Gunak berteriak marah untuk Tang Pai diam. Tang Gunak mengamuk karena marah. Tang Gunak yang penuh dengan emosi segera menyerang Tang Pai, yang membuat Tang Pai terbang kembali dan batuk cairan merah. Bahkan kemudian Tang Gunak yang tidak dapat mengatasi kemarahannya mengeratkan giginya. Apa yang bisa menjadi kekalahan yang lebih memalukan dari ini? Kini, murid-murid Gunung Berbunga berlari ke arah Chunmyo. Mereka memanggil Chunmyo beberapa kali dengan panik. Apalagi ketika mereka melihat Chunmyo terbaring meringkuk tidak sadarkan diri. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Chunmyo tidak sadarkan diri setelah bertahun-tahun bersama. Dan itu bahkan terlihat sangat menyedihkan. Jogul yang pertama bergerak menumpang tubuh Chunmyo di pangkuannya. Dia terus memanggil Chunmyo, tapi tidak ada jawaban. Jogul memandang ke arah Tang Gunak dan memakinya sebagai tupai kotor. Namun Tang Gunak tidak ada dalam posisi bisa membela diri. Dia hanya terdiam. Yang kemudian Tang Gunak memanggil salah satu bawahannya yang dipanggil sebagai First Dagger. Seseorang muncul begitu saja dengan berlutut memenuhi panggilan Tang Gunak. Dengan mencabut pedang di pundaknya, Tang Gunak mengatakan untuk membawa Chunmyo ke medical hall. Minta mereka untuk melakukan apapun guna menyelamatkannya. Dia melemparkan pedang itu dan meneruskan, jika Chunmyo binasa, maka bukan hanya pemimpin medical hall, tapi seluruhnya akan dieksekusi. Pandangannya kini beralih pada Tang Pai yang tidak sadarkan diri meneruskan, dan Tang Pai akan menemui nasibnya juga. First Dagger mengerti dan akan melakukan yang terbaik. First Dagger mendekati Chunmyo dan murid-murid Gunung Berbunga. Saat itu, Baekjun yang pertama bereaksi. Dia menarik pedang dan mengarahkannya pada First Dagger. Dia mengancam untuk tidak bergerak dan mendekati Chunmyo. Tang Gunak meminta untuk Baekjun tenang. Baekjun dengan tatapan marah menimpali. Ia sudah lebih dari tenang. Jika tidak, pedangnya pasti sudah menebas Tang Gunak. Tang Gunak mengatakan, teknik pengobatan kelentang termasuk yang terbaik di dunia. Baekjun tidak akan menemukan orang yang bisa merawat Chunmyo lebih baik daripada kelentang. Baekjun menambahkan, tapi tempat yang sama sekali tidak bisa mereka percayai sekarang adalah keluarga Tang. Tang Gunak menggigit bibirnya. Biasanya dia tidak akan bisa berdiri dan mendengar hal-hal seperti itu diucapkan dari mulut orang-orang yang jauh lebih muda darinya. Tapi sekarang dia bahkan tidak memiliki apapun untuk membantah apa yang mereka katakan. Tang Gunak pada akhirnya mengatakan ia telah kalah. Mata Baekjun melebar. Tang Gunak meneruskan, ia kalah dalam pertarungan ini. Itu adalah kekalahan paling tragis yang pernah ia alami. Jadi setidaknya, beri ia kesempatan untuk memulihkan nama dan kehormatannya, dan membuktikan bahwa keluarga Tang bukanlah tempat yang pengecut. Tang Gunak menundukkan kepalanya dan memohon. Melihat itu, Baekjun menggigit bibirnya. Dia menurunkan pedangnya dan pada akhirnya menyerah. Dia menanyakan apakah Chunmyo bisa diselamatkan. Tang Gunak menimpali. Mereka akan melakukan yang terbaik, bahkan jika mereka harus menggunakan setiap teknik rahasia kelentang. Baekjun bergerak ke arah Chunmyo, duduk dan mulai menggendongnya. Tubuh Chunmyo lebih kecil daripada Baekjun. Chunmyo terlihat begitu kecil di gendongan Baekjun, seolah Baekjun menggendong anak kecil. Baekjun menoleh mengatakan, sebaiknya Tang Gunak tepati janjinya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Mahua. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-76. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.